Yahrumur riba, riba itu haram. Fi'luhu, melakukannya, wa akluhu, memakannya, wa akhdhuhu, mengambilnya, wa kitabatuhu, menulis atau mencatat riba tadi, wa syahadatuhu, menyaksikannya, wa hilatuhu, dan hilahnya. Dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata yang namanya riba itu keharumannya bukan untuk pelakunya saja, bukan untuk dua belah pihak yang bertransaksinya saja, bukan antara penjual dan pembelinya saja, tapi riba itu juga haram untuk yang memakannya, walaupun yang memakan itu bukan termasuk dari penjual atau pembeli. Ini yang makan bukan penjualnya, yang makan juga bukan pembelinya. Makan saja sudah. Ya tetap saja hukumnya adalah haram, tidak boleh. Sehingga tidak boleh kita beralasan, lah yang melakukan riba kan dia, saya cuma memakannya saja, sama saja, tidak boleh. Haram juga itu. Tidak boleh, tidak diperkenankan sama sekali. Atau saya sih nggak makan, saya cuma ngambil saja, saya cuma ngambil, kemudian diberikan pada orang lain untuk dimakan, sama saja, haram, nggak boleh. Atau mengatakan begini, saya nggak termasuk yang memakannya, apalagi bertransaksi riba, enggak, saya cuma nyatat saja transaksi ribawi itu, saya catat antara si fulan dengan fulan telah terjadi transaksi jual beli A, yang ternyata transaksi tersebut transaksi ribawi, haram juga itu, kena juga dosanya. Wa syahadatuhu, atau tidak ikut transaksi ribawi, tidak juga memakannya, enggak mengambilnya, enggak juga dia mencatat, cuma menyaksikan saja itu. Oh, telah terjadi. Jadi dia menyaksikan dengan dua mata kepalanya, itu dia mendengarnya, kena juga keharumannya. Nah ini enggak gampang. Atau hilahnya. Hilah itu kalau bahasa sekarang semacam trik cara mengakal-ngakali supaya transaksi riba itu secara zahir bukan riba. Jadi ngakal-ngakali gimana caranya supaya tidak menjadi riba gitu. Ustadz, ada nggak? Sebetulnya sudah pernah kami contohkan, dan sebetulnya contoh ini, ada contoh yang nggak boleh dilakukan. Ini ke contoh hilah ini. Contoh hilah ini, hilah itu jadi trik cara akal-akalan agar riba menjadi tidak riba secara zahir, tapi di hadapan Allah tetaplah riba ini yang berbahaya. Makanya haram hukumnya. Wa huwa anwa', dan riba itu ada beberapa macam. Ini yang kita sudah bahas. Bai'u ahadin naqdin bil akhir nasi'atan, menjual atau jual beli salah satu dari naqdin, emas atau perak, nasi'ah, dengan salah satunya telat dalam hal diserahkan. Jadi enggak diserahkan langsung, nasi'ah. Salah satunya nanti pembayarannya gitu. Jual beli antara emas dengan emas misalkan, atau emas dengan perak. Salah satunya dari emas dan perak tadi itu diserahkannya nanti, setelah sehari, setelah 2 hari. Nah ini haram, nggak boleh. Ini riba nasa namanya. Au bi ghairi taqabud, emas dan perak atau emas dan emas tapi tidak
saling menyerahkan di majelis akad, di tempat transaksi. Ini juga haram, namanya riba al-yad. Bedanya kalau yang pertama tadi disebut riba nasa karena salah satu dari emas atau perak yang ditransaksikan itu diserahkannya nanti. Jadi belum ada. Contohnya si A dengan si B, yang si A mau ngejual emas, yang si B mau membeli emas dengan emas atau dengan perak. Si A barangnya ada emasnya, si B nanti saja misalkan. Atau emas dengan rupiah. Jadi nggak kontan, kalau bahasa kitanya simpelnya nggak kontan. Ini kena riba. Dan nggak kontannya dalam riba nasa itu disyaratkan. Jadi yang menjual atau membeli mensyaratkan menyerahkan emas atau perak yang diperjualbelikannya nanti, besok atau lusa atau tahun depan. Kena. Kalau yang kedua ini, yang taqabud ini, yang namanya riba al-yad ini nggak saling serah terima saat transaksi tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat. Bedanya di situ. Atau bijinsihi kadzalik, emas dengan emas dengan syarat diserahkannya nanti, atau tanpa syarat tapi tidak diserahkan di majelis akad, ini juga riba. Au mutafadilan, atau emas dengan emas, rupiah dengan rupiah, contohnya dolar dengan dolar, perak dengan perak, tapi kok ada lebih, nggak sama, nah di situ juga kena sama. Atau beras dengan beras, kok ada lebih dari sisi takaran atau timbangannya, itu juga sama, tidak diperbolehkan, kena riba juga. Wal mat'umati ba'dhiha bi ba'din, dan makanan, jadi makanan dengan makanan, ini juga sama, kena juga, sama seperti uang dengan uang, emas dengan emas, perak dengan perak, itu sama saja dalam hal ini. Wa yahrumu, ini sudah selesai. Ini perkara riba yang dijelaskan pada pertemuan lalu itu. Di kitab Sulam Taufik hanya segini saja penjelasannya. Makanya kami ambil dari kitab lain untuk melengkapi penjelasan. Kita lanjutkan, wa yahrumu bai'u ma lam yaqbidhu, dan haram hukumnya menjual sesuatu yang belum dia terima. Kan namanya jual beli ada serah terima. Contohnya ini orang beli sesuatu, sebelum dia terima sesuatu yang dia beli tersebut, dia nggak boleh, haram hukumnya dijual. Terima dulu menjadi miliknya, dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, baru dijual ke yang lain. Itu caranya. Kalau ada, loh Ustaz kan sudah jadi milik kita, namanya jual beli. Kalau sudah selesai, transaksinya sudah selesai, berarti sudah pindah dong ke pemilikan secara kita. Iya, pemilikan pindah tapi masih lemah. Kenapa? Karena barang yang harusnya menjadi milik kita, yang sudah pindah ke pemilikannya itu harusnya sudah ada di bawah kekuasaan kita, tapi karena belum sampai kepada kita, kepemilikannya masih lemah. Pindah sih pindah, tapi masih lemah. Ini contohnya gimana Ustaz? Mobil, telepon dealer, Pak ada mobil, ada merek ini, ada tahun sekian, ada harga berapa, oh deal, oke saya transfer, nah, beli, sudah selesai. Jual beli selesai, ini kan nggak ada ribawinya ini, karena antara mobil dengan rupiah nggak ada unsur ribanya sama sekali, selesai. Di sini, karena cash, lihat. Beda lagi kalau kredit, ada syarat kalau telat maka bayar sekian, setiap kali telat bayar sekian. Ini kena ribanya bukan karena kreditnya, karena syarat ada bayaran atau ada denda ketika telat, di situ masalahnya. Pada dasarnya kalau jual beli saya tadi, uang rupiah dengan mobil, ini kan beda ilah, berarti tidak ada riba di situ. Ini contoh, cash sudah dibayar, transfer, mobilnya belum menjadi milik, belum dikirim ke kita, masih di dalam penguasaan sang penjual.
Apakah boleh saat itu langsung kita jual begitu? Sebelum betul-betul pindah sempurna kepemilikannya ke kita, maka jawabannya nggak boleh. Kenapa? Kepemilikan kita masih lemah karena belum dibawa kekuasaan kita. Kalau sudah dikirim ke rumah kita, saat itu berarti kepemilikannya sudah sempurna. Saat itulah silahkan dijual kembali, nggak apa-apa. Ini juga pelajaran bagi apalagi yang showroom biasanya, yang biasa jual beli mobil bekas itu. Kalau masih di tangan orang lain, tangan penjual, walaupun sudah ditransfer, memang kepemilikan pindah-pindah, iya sah menjadi milik sang pembeli, iya, tapi masih lemah. Karena masih lemah, maka diharamkan untuk dijual. Kalau sudah kuat kepemilikannya, pindah barangnya ke kita sang penjual, maka saat itu silahkan dijual. Karena nanti ada pembahasan dalam hal dhaman, jaminan. Nah, kalau mobilnya rusak gimana? Kan akadnya batal nanti. Ini contoh-contoh. Kita beli mobil second. Uang sudah kita transfer. Berarti mobil sudah menjadi milik kita. Tapi belum diserahkan kepada kita. Awas. Sekarang menjadi tanggung jawab siapa itu mobil kalau ada apa-apa? Masih menjadi tanggung jawab si penjual. Mobilnya ternyata rusak, tidak sesuai dengan kesepakatan. Berarti akadnya nanti bisa batal. Kalau batal akadnya, uangnya dikembalikan. Terus gimana? Seandainya kita jual mobil tadi itu, padahal mobil belum menjadi milik kita secara utuh dan sempurna. Masalah nanti yang timbul di belakang. Itu namanya disebut dengan lemah kepemilikannya. Kenapa? Belum 100% di bawah kekuasaan kita. Syariat itu ngatur sampai sedemikian rupa, sampai sedetail itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau jual beli barang tertentu, kita beli nih, sudah jadi milik kita, ya saat kita membeli, dia menjual, barang sudah pindah kepemilikan dari penjual ke kita sang pembeli, itu benar. Tapi ingat, hati-hati. Kalau belum diterima oleh kita, belum boleh diperjualbelikan oleh kita, belum boleh dijual. Kenapa? Masih lemah. Kepemilikan kita masih lemah, mungkin saja batal karena perkara tadi atau perkara-perkara yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Wa yahrumu, haram juga bai'ul lahmi bil hayawan, menjual daging dengan hewan, hewan apapun itu. Daging ditukar dengan atau dijual dengan hewan, kambing daging dengan kambing, daging dengan sapi, bahkan daging dengan belalang sekalipun nggak boleh. Ada bahayanya. Ini urusannya daging. Beda kalau hewan dengan hewan, justru malah boleh. Kambing dengan kambing malah boleh. Tapi kalau sudah balik ke daging dengan hewan nggak boleh, haram hukumnya. Kalau hewan dengan hewan justru malah boleh. Kambing dengan kambing ya silahkan, kambing dengan sapi ya silahkan, masih hidup.